Jadi UMI ini adalah program fasilitasi pembiayaan kepada usaha ultramikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, pembiayaan UMI ini diperuntukkan untuk calon debitur atau debitur yang belum bankable, yang belum bisa mengakses pembiayaan melalui perbankan. Tuh. KPPN Palopo tuh tahun lalu menginisiasi atau memfasilitasi, menjembatani antara pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dengan pusat investasi pemerintah. Karena Pemda Luwu Utara itu merasa bahwa kami ingin terlibat langsung dalam membiayai. Kita juga punya inisiatif nih, Nisa, melakukan integrasi debitur UMI dengan DigiPay. Nah, jadi kita memfilter tuh, melihat ada nggak sih debitur-debitur UMI yang memiliki produk yang sekiranya bisa dikonsumsi oleh kantor. Kita melakukan kajian melalui Triera, kita melakukan kajian kemanfaatan dari variabel treasury khususnya atau termasuk UMI terhadap dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kita melakukan kajian tuh, Nisa. Nah, hasil penelitian kita, hasil kajian kita menunjukkan bahwa ternyata program pembiayaan UMI itu memberi dampak signifikan secara statistik dalam menurunkan kemiskinan di wilayah Sulsel dan tentunya juga wilayah Luwu Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Anissa Febriani. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Pergi liburan ke Tanjung Bira, ketemu Bone dari Citayam. Halo Sobat Era, selamat datang di podcast Bas dan Bincang Asik Kreasi Muda. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode kita yang sebelumnya, yaitu mengenai pembiayaan ultramikro. Namun, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang berbeda dan luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ismail Fakar, Manajer Regional Pengawasan dan Monitoring dari Permodalan Nasional Mandiri atau PNM Kota Palopo. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Masih ingat sama saya Pak? Iya, jadi sebelumnya saya pernah bertemu Pak Iwan saat melaksanakan survei baseline yang ada di lingkup Kota Palopo. Nah, kedua, ada Ibu Adini Hasanuddin yang bertugas di Seksi Bank KPPN Palopo. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah biasa. Alhamdulillah luar biasa. Oke, nah buat teman-teman atau pemirsa yang pengen tahu lebih jauh tentang apa itu PNM, mungkin bisa dijelaskan Bapak. PNM itu apa sih? Kemudian bagaimana core bisnisnya, terutama atau khususnya peran bagi UMKM. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Haji, juga ibu yang cantik samping saya. Diperkenalkan, Iksan Supakar ya nama saya. Kebetulan juga saya salah satu insan PNM. Jadi sebenarnya PNM itu adalah salah satu BUMN yang dipercaya atau yang ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada keluarga prasejahtera. Jadi peran dari PNM itu memberikan modal usaha kepada calon nasabah, khususnya keluarga prasejahtera, yang khususnya lagi kepada ibu-ibu yang pengusaha super ultramikro. Jadi memang PNM ini fokusnya di UMKM, khususnya yang ultramikro, khususnya ibu-ibu. Iya. Luar biasa. Nah, kalau boleh kita tahu nih Kak, bagaimana sih kondisi UMKM binaan PNM yang mendapat pembiayaan dan pendampingan PNM di area Palopo ini? Oke, jadi untuk pembinaan PNM sendiri, khususnya di area Palopo, sekarang nasabah kita itu sudah ada sekitar 4.400 nasabah, khususnya wilayah kota saja. Jadi untuk sektor pembinaan kami saat ini, alhamdulillah itu berjalan dengan baik, karena memang kita punya punya istilah PNM itu ada karena ada pendampingan gitu.
Jadi PNM bukan sekedar memberikan pinjaman tok, tetapi kita memberikan juga semacam pembinaan, terus pelatihan kepada ibu-ibu atau calon nasabah kami gitu. Mulai dari sebelum pencairan dan setelah pencairan. Nah, jadi kita bukan sekedar memberikan pinjaman, tetapi kita memberikan pelatihan, pembinaan. Jadi ibaratnya nasabah dapat modal, nasabah itu tahu modal itu digunakan untuk apa. Jadi kita tidak melepas saja ini uangnya, ini modalnya kita berikan secara cuma-cuma atau kita berikan secara langsung saja, tidak. Tapi kita melakukan pembinaan, kita menjelaskan apa sih itu PNM dulu terkait dengan perusahaan kami, terus kita memberikan pelatihan. Setelah kita memberikan modal, kita memberikan pelatihan. Pelatihannya seperti apa? Jadi ada bermacam-macam pelatihan yang rutin dilakukan oleh PNM. Jadi pelatihan mulai dari cara buat perizinan sampai dia packingan gitu. Jadi mulai dari cara perizinannya, cara dapatnya bagaimana, begitupun mulai cara pemasarannya, terus cara packingannya kita ajarkan semua kepada nasabah. Dan memang tujuan kami ini bukan sekedar memberikan pinjaman, tetapi kita juga melakukan pembinaan kepada ibu-ibu calon nasabah kami. Jadi bukan hanya memberikan pinjaman, tapi juga pendampingan. Itu kalau dari sisi PNM. Kalau dari KPPN sendiri, peran KPPN dalam terhadap UMI itu bagaimana? Peran KPPN terhadap UMI ini yaitu merupakan instansi vertikal di Ditjen Perbendaharaan di daerah, mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi atas pembiayaan ultramikro. Monitoring evaluasinya ini berdasarkan ketepatan data yang dilakukan melalui pencocokan data di aplikasi SIKP UMI, yaitu SIKP UMI Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro. Terus ada juga berdasarkan pengukuran nilai keekonomian debitur serta monitoring evaluasi. Kalau proyek utama pembiayaan UMKM itu apa saja, Pak? Terus apakah termasuk pembiayaan dan penyaluran UMI? Oke, jadi di PNM sendiri kan itu ada beberapa produk Mbak ya. Mulai dari pinjaman reguler yang namanya sekarang Mekar Madani, terus ada juga yang namanya Mekar Plus, terus ada juga yang namanya Pantas. Jadi pinjaman dari Mekar sendiri itu mulai dari 3 juta, 2 juta ya, sampai 5 juta. Jadi untuk pinjaman reguler namanya Mekar Madani. Sedangkan untuk pinjaman yang di atas itu namanya pinjaman Mekar Plus. Terkait dengan pinjaman atau penyaluran UMI itu termasuk. Kebetulan di Palopo sendiri, khususnya di Kota Palopo, kita punya nasabah sekitar 370 nasabah yang mendapat penyaluran lewat UMI. Nah, jadi total nasabah kami yang saat ini masih aktif itu 370 nasabah. Sedangkan yang sudah lunas itu belum termasuk yang sudah selesai Mbak ya. Itu di angka 2.533 nasabah. Jadi memang lewat UMI ini juga sangat membantu untuk PNM, karena kebetulan kita juga punya punya harapan penyaluran UMI ini terus naik. Karena memang apa yang dirasakan oleh nasabah kami itu ya sangat positif. Jadi ternyata untuk nasabah PNM di Palopo ini banyak sekali ya Pak. Nah, kemudian dari 370 nasabah ini, ternyata KPPN itu juga punya peran untuk melakukan pencocokan data, begitu ya Bu? Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan Bu bagaimana mengenai pencocokan data debitur tersebut dan apakah ada temuan yang kadang-kadang ditemukan? Oh iya, terima kasih. Untuk yang pencocokan data debitur ini, untuk pencocokan datanya dilakukan secara triwulan. Nah, ini tanpa melakukan kunjungan lapangan terhadap sampel debitur sesuai jumlah sampel debitur pada aplikasi SIKP UMI. Nah, untuk pencocokannya ini ada 6 item yang dicocokkan. Pertama yaitu nomor induk kependudukan dan nama debitur. Nah, untuk NIK dan nama debitur ini sesuai dengan KTP. Terus dicekkan juga dengan tanggal akad, tenor pinjaman ini biasanya lama pinjaman. Nah, kalau kayak PNM ini biasanya 25 minggu atau 50 minggu ya.
sama dengan nilai akad dan nilai agunannya. Gitu. Terus kadang-kadang yang ditemukan itu temuannya biasanya tanggal akadnya berbeda. Terus kadang-kadang juga ditemukan dengan tema pinjaman di tanggal akadnya itu, di dokumen akadnya itu biasanya 25 minggu, ternyata 50 minggu. Biasanya gitu perbedaannya. Dan kadang-kadang juga nilainya mungkin karena pengaruh penginputan saja, nilainya kadang-kadang juga bisa berbeda. Tapi biasanya kalau misalnya ada ditemukan gitu perbedaannya, nanti diberikan saja catatan di kolom keterangan di aplikasi SIKPU. Gitu. Itu untuk survei ketepatan data. Iya. Nah, selain survei ketepatan data itu ada juga survei nilai keekonomian debitur. Iya. Selain Nah, seperti apa? Nah, untuk yang survei nilai keekonomian ini debitur itu dilaksanakannya kan per semester. Nah, melalui 2 tahap tuh, survei baseline maupun endline. Nah, survei baseline ini merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian debitur pada awal periode program ultramikro dan tingkat keekonomian responden pembanding pada kondisi 12 bulan sebelum pelaksanaan survei. Sedangkan survei endline merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian debitur pada akhir periode atau pasca pembiayaan ultramikro dan tingkat keekonomian responden pembanding pada saat survei. Nah, nilai keekonomian ini dilakukan berdasarkan teknik wawancara. Jadi bisa jarak jauh, bisa juga tatap muka. Jarak jauhnya ini bisa baik lewat telepon dan bisa juga lewat video call. Tapi atas dari menghubungi dulu penyalurnya untuk bisa menelpon debiturnya gitu. Terus untuk survei keekonomian juga ini ada 3 unsur yang disurvei. Jadi nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha, dan nilai keekonomian inklusif. Nah, apa saja ya nilai keekonomian pribadi ini? Itu pertama tentang konsumsi per minggunya berapa yang dihabiskan dalam seminggu, biaya untuk makannya, terus listriknya berapa, sanitasinya apa yang dipakai dalam rumah, terus kondisi lantainya juga itu juga disurvei, ditanyakan, dan rasio anaknya. Nah, biasanya yang ditanggung itu usia dari 7 sampai 15 tahun yang ditanggung dalam survei itu yang dicatat. Dan rata-rata tabungan 3 bulan terakhir juga ditanyakan. Biasanya ada tabungannya selama 3 bulan terakhir ini. Terus kalau untuk nilai keekonomian usahanya itu dilihat juga dari omset usahanya berapa, terus omset tahunannya berapa, dan tenaga kerjanya ada berapa yang digunakan selama berusaha gitu. Dan itu keekonomian tingkat inklusif yang pengelolaan keuangannya, pencatatan literasi keuangannya. Jadi lebih ke bagaimana keadaan ekonomi debitur tersebut. Iya. Kita ambil sampelnya, berapa, kemudian direkam di SIKP. Kemudian Pak Anissa, bagaimana sih Pak perkembangan penyaluran pembiayaan UMKM ini, khususnya pembiayaan umum? Jadi untuk penyaluran umum tersebut, yang seperti yang saya sampaikan, jumlah nasabah kami dalam penyaluran umum itu ada 370 nasabah. Jadi saat ini nasabah kami itu aktif untuk penyaluran umum sendiri di angka itu. Jadi komentar dari atau perbedaan dari calon nasabah kami atau nasabah kami juga sangat baik terkait dengan penyaluran umum tersebut. Jadi ternyata PNN ini sangat bermanfaat bagi penyaluran pembiayaan ini, ya Pak. Saya baru tahu Pak, kalau ternyata PNN ini juga melakukan pendampingan, tidak hanya memberikan pembiayaan, namun juga memberikan pendampingan kepada para debitur. Luar biasa. Terima kasih Pak Iksan dan Bu Deni atas waktunya. Saya senang sekali loh ini Bapak dan Ibu yang luar biasa ini sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Nah, cukup sekian podcast Basem kali ini. Teman-teman Sobat Era pasti udah makin paham kan tentang pembiayaan ini dan juga permodalan nasional mandiri. Pasti kalian makin banyak
insight-nya kan dari podcast kita kali ini. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPPN Palopo. Sampai jumpa. Oke. Nah.